siang, selamat sore, atau malam dimanapun teman-teman yang menonton video ini yang tidak live. Kalau live sekarang sih sudah siang, sudah sekitar mau menjelang jam 1. Perkenalkan, saya Andito dan saya bersama Oji. Nah, Oji umur berapa, Ji? Umur 10. Umur 10 tahun. Jadi siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar sebuah game. Jadi ada sebuah permainan, dia nggak cuma di komputer ya, di mana dia mainan? Di handphone juga bisa, di tablet juga Di bisa. handphone bisa, di tablet juga, di komputer bisa, yaitu game yang disebut sebagai Minecraft. Mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini merasa bahwa kok anakku senang banget sih game Minecraft. Game Minecraft itu game apa sih? Kenapa kemudian game Minecraft ini menjadi sebuah game yang sangat disukai? Nah, kebetulan Oji ini udah dari kapan, Ji, main Minecraft? Udah dari 2016. Udah 4 tahun dari yang lalu. 2016, 4 tahun yang lalu. Berarti sudah 4 tahun main Minecraft. Selama 4 tahun main Minecraft ini, apa sih sebetulnya asiknya game Minecraft itu? Tahunya dari mana game Minecraft? Taunya dari Kak Yudis. Kak Yudis main, terus Main. Oji lihat, Mhm. terus Oji coba. Coba. Terus apa asiknya game Minecraft ini dibandingkan sama game yang lain tuh apa? Serunya lebih kayak crafting gitu, jadi bikin dekorasi rumah gitu. Jadi kita bisa crafting, bisa crafting, dekorasi. Terus apa lagi misalnya? Kan sekarang Minecraft ada dua nih teman-teman, mungkin yang belum tahu, ada Minecraft yang offline yang artinya tidak terhubung ke internet, tapi ada juga Minecraft yang modelnya online, jadi kita bisa connect sama orang lain. Ada ya seperti itu kan? Ada. Nah, apa bedanya asiknya antara yang online sama yang offline apa itu? Kalau yang offline main sendiri, Mhm. terus bisa bikin yang semaunya. Jadi kalau dia pergi tuh, kalau ada teman tuh nggak bisa ambil barangnya dia. Mhm. Jadi misalnya kita simpen diamond, nggak ada yang boleh ambil Mhm. sesuatu barang gitu yang nggak boleh diambil. Kalau bersama teman tuh, misalnya di barang gitu online, Mhm. tuh bisa diambil gitu. Jadi misalnya bisa dipakai sama yang lain. Iya, iya, iya. Ya, jadi di Minecraft sendiri tuh ada dua cara main, ada kreatif, ada survival. Apa bedanya di survival sama kreatif itu apa? Kalau survival, Mhm. kalau mau jadi lebih harus dari awal harus nebang kayu dulu, bikin pickaxe-nya dulu, mining batunya dulu. Nah, kalau kreatif udah langsung tinggal mau bikin rumah, jadi langsung udah enak, langsung udah jadi gitu, udah bahan-bahannya udah ada misalnya. Jadi cuman ambil satu udah bisa dipakai bisa ratusan kali. Kalau di survival cuman satu blok. Oke, cuma satu blok. Nampak ya udah naruhnya cuma nampak. Kalau kreatif satu bisa berratusan blok. Dan survival tuh ada nyawanya ya. Ada nyawanya. Jadi kalau misalnya sampai aja ada monster, ada zombie apa segala macam, yang kalau kemudian jagoannya itu hatinya habis, maka dia akan spawn lagi di tempat yang lain lagi gitu ya. Kecuali hardcore. Jadi kayak manusia kita gini aja, kalau mati udah nggak bisa bangkit lagi. Udah game over. Udah game over. Hapus. Jadi apa tujuannya main Minecraft itu sebetulnya? Tujuannya tuh supaya kalau Oji ya Mm-mm. berlatih bahasa Inggris. Oh, itu manfaatnya ya. Berlatih bahasa Inggris, terus habis itu jadi pakai itu. Jadi kalau mau bikin rumah, kalau kayak gini nggak cocok, hancurin lagi. Jadi kita bisa bikin rumah yang kita mau, misalnya. Jadi misalnya kita mau bikin Monas gitu, misalnya kita bikin tuh. Kalau survival lebih tidak mudah, jadi kita bisa bikin. Jadi kita bisa dekorasi sendiri. Itu kalau yang kreatif. Nah, Survival juga bisa, tapi Survival ada bisa. batasan waktu, ada nyawanya, monsternya mengancam gitu ya. perlu lebih banyak hari daripada kreatif karena bahan-bahannya tidak mudah didapat sih. Oke, jadi sebetulnya masing-masing ada keseruannya. Oh ya teman-teman, kalau mau ada pertanyaan bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu muncul, nanti bisa saya bacakan. Dan mumpung ada Oji nih, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, kebetulan juga kenapa tema ini saya angkat, jadi di beberapa grup parenting yang saya ikuti, ada pertanyaan memang tentang game ini, tentang game Minecraft. Anakku suka banget sama Minecraft, tapi aku nggak ngerti gitu. Terus apakah Minecraft ini game yang aman? Apakah Minecraft ini game yang baik buat anak saya? Nah,
Itu yang kita mau bahas sebetulnya, kita mau obrolin di sini. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, mumpung ada Oji, boleh tanya ke Oji atau mungkin tanya ke saya. Jadi kita memang dedikasikan channel yang kali ini untuk sharing-sharing seputar game Minecraft yang dialami atau yang dijalani di keluarga kami. Nah, terus, nah ini pertanyaan umumnya Ji. Kalau Oji main game, khususnya Minecraft, itu dikasih berapa jam sehari sih sama ayahnya? 3 jam. Oh, 3 jam? 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kenapa kok 2 jam? 2 jam supaya katanya ayah, game yang seru, game yang menyenangkan, seru, perlu ada batasnya. Jadi bukan yang disuruh boleh main terus gitu ya? Memang sih kalau boleh main kayak gitu kalau ayah lagi pergi, misalnya pergi bazar gitu, jual nasi bakar, terus dari pagi sampai malam gitu, itu boleh biasanya main, tambah ekstra 3 jam, 4 jam sampai ayah pulang gitu. Atau misalnya apa, kalau Uji dapat ekstra, biasanya dapat ekstra jam biasanya kalau apa? Kalau misalnya udah berhasil menyelesaikan lomba renang, itu biasanya dapat ekstra jam misalnya. Jadi rewardnya itu salah satunya dengan tambahan jam main Minecraft. Terus apa lagi misalnya? Misalnya kalau lagi main Minecraft tuh ada misalnya kalau lagi mau makan dulu berhentiin dulu, misalnya kalau lagi minum berhentiin dulu. Kalau lagi misalnya lagi Minecraft terus waktunya udah habis, kalau Oji sih kalau lagi itu sembunyi dulu supaya terus habis itu kalau udah harus berhenti udah quit dan sambil simpan barang-barangnya. Nah, ini sebetulnya terkait sama bagaimana kita bersepakat terhadap waktu layar atau waktu tayang. Nah, Oji, salah satu kesepakatan atau syarat yang ayah kasih ke Oji kalau misalnya boleh main itu apa? Ingat? Maksudnya? Misalnya Oji lagi main nih, nah ada syaratnya. Kalau apa, harus apa? Ingat? Ingat. Apa? Misalnya kalau disuruh bantu mama, misalnya Oji masak nasi dulu, nah berhentiin dulu tak kayak gitu, masak nasi dulu lagi main, Ji tata piring dulu, kayak berhentiin dulu waktunya, habis itu tata piring. Jadi ketika main dan sedang asik bermain, itu catatan kalau di keluarga kami adalah Oji tidak boleh menunda, bener ya? Benar. Jadi kalau misalnya kemudian ayah minta, Ji tolong jemur baju, itu nggak boleh ditunda, nggak boleh bilang nanti, ntar dulu lagi seru mainnya. Nah, kalau itu sampai kejadian, tandanya waktu layarnya atau waktu bermainnya sudah kelewatan. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu tips atau kemudian hal yang kami lakukan di keluarga kami, yaitu bahwa kesepakatan pertama, gawai, gadget, komputer itu adalah milik orang tuanya. Jadi bukan miliknya Uji, ya, bukan miliknya Yanti, bukan milik anak-anak. Jadi mereka tidak punya hak milik terhadap gawai. Itu adalah milik orang tuanya yang dipinjamkan kepada anak dengan kesepakatan. Nah, itu yang kemudian di awal antara saya, ibunya, Oji, Yanti, itu ada sebuah kesepakatan dulu bahwa Oji boleh menjadikan permainan atau main game ini sebagai sebuah hal yang menghibur. Jadi memang game itu kan untuk hiburan, ya. Oji kan seneng kan main game. Kalau habis main game gimana rasanya? Pengen lagi. Nah, pengen lagi ini yang kemudian kami coba atur. Jadi kami coba kemudian supaya tidak terus saja hari-harinya diisi dengan main game. Game itu dibuat menyenangkan karena apa? Karena kemudian ada batasannya. Jadi kemudian dia tidak terus-menerus saja main game seperti itu. Nah, kebetulan waktu saya melonsing atau kemudian minta untuk ada pembahasan tentang Minecraft dan ada yang ingin coba dong dibikinin vlognya atau kemudian liputannya tentang Minecraft, saya minta sahabat-sahabat saya itu untuk kemudian sharing apa ya yang mau ditanyakan atau yang mau dibahas di dalam pembahasan seputar Minecraft. Oke. Jadi yang salah satu yang ditanya gini, Ji. Jadi kalau kita mau mulai Minecraft itu kita harus ngapain dulu sih? Harus punya apa kalau untuk kita mau punya Minecraft, khususnya kalau di komputer? Aplikasinya. Kalau Minecraft itu download aplikasi, terus? Kalau Minecraft tuh aplikasinya gratis. Akunnya yang bayar. Akunnya bayar. Jadi kalau mau main sendiri
Jadi kalau mau main sendiri bisa download aplikasinya aja, nggak usah download akunnya. Kalau mau main online harus download akunnya. Oke. Nah, jadi sebetulnya untuk memulai ya betul harus punya gawainya, terus kemudian download aplikasinya, dan sekali lagi teman-teman khususnya pada orang tua yang ingin memberikan gawai ke anak-anaknya, saran yang disarankan adalah atur kesepakatan bahwa ini punya orang tuanya dan ada waktunya, dan waktu ini adalah bagian dari reward atau bagian dari hiburan. Dan kemudian salah satu yang saya pelajari juga di webinarnya atau di kelas-kelasnya Rumah Inspirasi adalah salah satu indikatornya ketika kemudian bermain game menjadi sesuatu hal yang apa ya, terlalu terbawa emosi gitu loh. Wah kalah, wow, terus nangis, HP-nya dibanting lah, komputernya diguncang-guncang gitu. Nah jadi itu menjadi salah satu indikator. Artinya apa? Wah, mainnya udah kelewatan nih, mainnya udah keasikan. Jadi itu juga yang suka ayah ingetin Koji kan, kemudian wah terlalu asik sampai gubrak gitu, wah tegangnya sampai gubrak. Nah jadi itu berarti main gamenya sudah terlalu menjiwai, sudah terlalu terlibat, dan sehingga itu kemudian bisa menjadi kurang nyaman atau kurang asik di dalam buat kesehariannya. Nah ini ada juga pertanyaan gini nih Ji, apa hal menarik yang bisa dilakukan di Minecraft? Di Minecraft. Apa yang paling menarik yang bisa dilakukan di Minecraft? Single player atau? Atau serang boleh, single boleh. Kalau sendiri paling menyenangkan tuh survival. Survival. Karena kita bangun rumah sendiri, bisa tidur sendiri, jadi bisa bikin tempat tidur, jadi bisa ya nyari-nyari tambang gitu misalnya. Besi, bisa menjelajah lah ya. Menjelajah. Yang paling menariknya di situ ada, misalnya ada monster-monsternya tuh. Nah itu paling menyenangkan kalau lagi main monster. Iya. Nah kalau monsternya itu, jadi aku kalau main monster tuh kalau nggak punya pedang harus lari. Harus lari. Terus gimana caranya supaya punya pedang? Harus hancurin pohon, terus habis itu baru bikin. Artinya pedang. harus bikin. Harus bikin, dan itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Nah di Minecraft terbaru ada kayak cara craftingnya. Kalau Minecraft yang dulu masih 2016-2015an itu belum ada. Jadi kalau mau bikin pickaxe tuh harus cari di internet. Oh, kita harus cari rumusnya sendiri di internet ya. Karena kalau yang baru sudah langsung otomatis ya dikasih tahu di situ. Udah ada pencetnya crafting table. Nah, jadi yang dulu tuh lebih menantang teman-teman. Jadi mungkin kalau saya boleh cerita begini, salah satu yang membuat saya, jadi awalnya Oji suka main Minecraft. Terus karena Oji suka main Minecraft, saya jadi bertanya-tanya, ini game apa sih sebetulnya? Apakah ini game yang baik atau game yang bagus untuk anak saya? Nah, nggak ada cara lain teman-teman selain kemudian kita ikutan main sebetulnya. Atau ya katakan kita dapat referensi dari orang lain, tapi tidak ada jalan yang paling efektif, yang paling bagus selain kemudian kita ikutan main. Walaupun mungkin kita nggak suka main game, tapi kita cobalah ikut main untuk kemudian mengetahui, oh ternyata cara mainnya seperti ini, oh ternyata keseruannya seperti ini, oh ternyata ini yang membuat anak saya senang, oh ternyata ada nilai plusnya. Nah itu menjawab pertanyaan yang lain juga, bagaimana cara menggunakan Minecraft di dalam mengajarkan atau dalam proses belajar. Nah itu yang kemudian saya alami sebetulnya. Jadi ketika Oji lagi senang-senangnya main Minecraft, saya ikutan main jadi tahu, oh ini tuh yang caranya ngambil kayu, oh ini caranya bikin pickaxe, seru juga ya, ternyata dia harus menghafal, dan dari situ logikanya jalan. Dari situ kemudian Oji, karena untuk membuat sebuah tools tertentu kadang-kadang kita perlu beberapa elemen di sana kan. Misalnya mau bikin bow, kita perlu harus ngalahin spider dulu untuk mendapatkan dapat benangnya, terus kemudian harus ambil kayu untuk kemudian nanti di crafting lagi. Nah itu adalah salah satu hal yang menarik yang akhirnya saya berkesimpulan, apalagi Minecraft ini kan dia seperti kita main Lego, kita seperti main blok bangunan yang ukurannya 1 kali 1 dengan jumlah yang tak terbatas, infinity. Jadi betul-betul sesuai dengan sebanyak mungkin imajinasi kita gitu, dan buat saya itu menarik. Nah tinggal serunya sesuatu yang tidak terbatas adalah waktu
Jadi kalau kemudian Oji kasihkan main, terus kemudian sampai lupa mandi, terus kemudian dipanggil nggak denger, nah itu ya kemudian menjadi indikator gitu teman-teman. Jadi Minecraft di dalam proses belajar mengajar, jujur salah satu yang saya lihat yang tadi Oji udah sebutkan, Oji jadi bisa bahasa Inggris dengan jauh lebih cepat gitu aja ya. Karena misalnya gini nih, misalnya Oji lagi main Minecraft secara online, terus ketika main online terus ada pertanyaan dari temannya, ya ini artinya apa? Nah, apakah saya gimana cara ngajarin ke Oji waktu itu ketika kemudian Oji dapat bahasa-bahasa yang Oji nggak ngerti, ayah ngajarinnya nggak gimana? Pencet Chrome, tulis Google Translate, udah. Terus habis itu masukin katanya yang tadi dieja, terus habis itu pencet artinya apa, jadi tahu deh artinya. Jadi tahu artinya. Okay. Jadi kalau misalnya lagi main ngomong temennya ngomong itu lagi, oh artinya ini udah tahu. Ya, terus akhirnya ketika Oji mau membalas, Oji pengen membalas, terus Oji nggak tahu nih bahasa Inggrisnya, caranya? Caranya dari Indonesia translate ke Inggris. Jadi Minecraft menjadi salah satu cara saya untuk kemudian membantu Oji untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya secara langsung. Karena apa? Dia berminat di dalam permainan ini, sehingga kemudian kita bisa nih masukin nilai-nilai tentang bahasa Inggris, nilai tentang matematika. Karena kan untuk bisa bikin sebuah rumah misalnya, bentuknya mau apa nih? Mau square misalnya, mau bujur sangkar, berarti kan jumlah sisi yang sini sama sisi yang sini harus sama kan? Nah, jadi harus square atau mau bikin rectangle atau segitiga dan segala macam. Dari situ Oji mengenal tentang bentuk. Nah, ada salah satu hal yang menarik yang kemudian saya dapatkan dari obrolan saya dengan Oji. Suatu hari Oji itu jadi di Minecraft, salah satunya apa? Minecraft online yang suka Oji mainkan? Kalau tempatnya Hypixel. Nama tempatnya Hypixel gitu ya, HY Pixel gitu tulisannya. Nah, di Hypixel ini kemudian ada beberapa jenis game, ada beberapa jenis permainan. Bahkan saya akhirnya ikutan main tuh di Hypixel. Ada permainan zombies, ada Bed Wars, ada Tower Wars dan sebagainya. Nah, salah satu yang lagi Oji suka mainkan itu ada namanya Skyblock ya. Skyblock itu ngapain sih kita di situ? Di situ belajar cara membuat juga sama kayak survival, tapi bedanya lebih kuat zombinya. Jadi kita harus tetap sama sih mining, tapi kita punya achievement apa tuh? Achievement. Nah, di situ tuh jadi misalnya kita kalau udah nyampe ke tahap ini, kita ada resep ini. Jadi kita bisa bikin. Kalau belum kebuka resepnya, kita bikin belum keluar hasilnya karena kita belum siap untuk dapat barangnya. Jadi ada proses farming, ada kemudian pertanian di situ. Nah, serunya di situ adalah suatu hari Oji ketemu sama temannya, kan ada interaksi ya sama pemain lain, dan mereka bisa saling memberikan barang. Terus kemudian ada istilahnya Oji, aku kena scam katanya. Nah, ya seperti ada perjanjian yang kemudian tidak ditepati gitu lah. Nah, dari situ kemudian saya berusaha memasukkan nilai-nilai kehidupan kepada Oji, bahwa dan kehidupan kurang lebih seperti itu sih Ji gitu. Jadi bahwa ada orang-orang yang kemudian memang memanfaatkan kebaikan diri kita, tapi itu jangan kemudian membuat kita menjadi berkurang semangat kebaikannya untuk tetap berbuat baik, tapi itu menjadi pelajaran. Oke, berarti kita perjanjiannya bisa lebih baik lagi nih, gimana caranya supaya kemudian tidak terjadi scam. Bisa jadi mungkin orangnya yang ngasih kita dulu karena kita kan bisa dipercaya gitu ya Ji ya. Oke, karena waktu juga yang akan memisahkan, dan sepertinya belum ada pertanyaan nih dari teman-teman. Siapa aja sih yang kita lihat dan nonton nih Ji? Ada Tante Lena, ini abang kelas ayah nih, Bang Amonangan, ada Bro Andreas, Kak Neti, Kak Vina. Tuh, Kak Vina katanya juga oke note untuk belajar Inggris. Makasih Oji. Ada Kak Gaya tuh, biasa berapa lama Pak Oji main gamenya dalam sehari? Tadi udah kita bahas ya. Rata-rata sekitar 2-3 jam, dan dalam seminggu itu ada 2 hari no gadget day. Sehingga kemudian di hari yang no gadget itu mereka ya udah silakan explore apa saja mereka bisa lakukan, main sepeda kah, atau kemudian banyak menggambar, menulis segala macam. Jadi ada 2 hari dalam seminggu yang kita dedikasikan menjadi hari yang tidak ada gadget sama sekali buat mereka. Nah, jadi teman-teman, buat saya pribadi, mungkin pembahasan Minecraft ini bisa kita
kita obrolin lagi di video-video selanjutnya. Tapi intinya seperti ini, bahwa saya menjadikan Minecraft atau permainan game ini sebagai alat komunikasi, sebuah cara supaya kemudian saya bisa ngobrol nih sama Oji dengan lebih enak. Jadi bahasanya sama. Saya ketika Oji bilang Steve, saya ngerti Steve itu siapa. Ketika Oji bilang Blox, saya ngerti Blox itu apa. Jadi penting bagi kita orang tua untuk menyamakan bahasa kepada anak-anak kita, sehingga ketika kita ngobrol itu nyambung. Ketika nyambung, nyaman. Nah, ketika nyaman kita bisa masukkan nilai-nilai yang menurut kita baik ke anak-anak kita. Demikian sahabat-sahabat semua, sharing singkat tentang Minecraft hari ini. Mungkin nanti suatu hari kita ngobrol lagi Ji seputar Minecraft. Teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lagi boleh tinggalkan di kolom komen. Nanti di kesempatan sharing-sharing selanjutnya kita ngobrol lagi tentang Minecraft, karena kayaknya Minecraft ini seru banget, dan memang ini adalah game yang seru banget teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, dan kita sampai ketemu lagi di vlog-vlognya Andito. Boleh subscribe di channelnya Wahyu Andito, atau kemudian follow saya di IG di Wahyu Andito, atau juga di Facebook di Wahyu Andito. Sampai kita ketemu lagi teman-teman semua. Oh, ini masih ada pertanyaan lanjutan nih. Biasanya untuk gift aja atau screen time yang lain? Nah, biasanya nih Oji, waktu screen time-nya 3 jam, jam 9 sampai jam 12, 9 sampai jam 10 itu dedikasi buat belajar. Ada jatah EXL, ada jatah buat dia menulis atau nulis di blog segala macam, itu 9 sampai jam 10. Kalau kemudian semua tugas itu bisa lebih cepat selesai, maka dia mau main game bisa lebih lama, bisa sampai 2,5 jaman lah gitu. Jadi main gamenya itu 2 jam. Tapi di dalam main gamenya itu, misalnya Oji juga udah capek main game, dia bisa browsing, dia bisa juga sesuatu di YouTube, Oji lagi senang mobil dan sebagainya, itu dimanfaatkan. Setelah jam 12 tank, selesai gitu. Kecuali ada kesepakatan lain yang kemudian kita bisa adjust, kita bisa obrolin lagi. Begitu teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, semoga bermanfaat. Saya Andito. Ini Oji, sampai kita ketemu lagi di channelnya keluarga Andito yang lainnya. Bye-bye. Terima kasih yang sudah nonton.